wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam pelajaran mata kuliah psikologi belajar ingin mempresentasikan sebuah materi yakni tentang teori hierarki menurut Maslow. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Renaldo Permana dan ada rekan saya Ismi Khairunisa, Syafira Khairunisa dan Hafiz Agung Fatono. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut pembahasan yang pertama yakni tentang apa itu teori hierarki kebutuhan menurut Maslow yang akan disampaikan oleh saudara Hafiz Agung Fatono. Oke. Jadi, apa itu hierarki? Menurut teori Maslow mengatakan di tahun 1943 sampai 1954 kebutuhan manusia disusun secara hierarki. Oke. Dengan kebutuhan fisiologis di bagian paling bawah dan kebutuhan aktivis di bagian paling atas. Menurut dijelaskan bahwa seseorang tidak akan memenuhi kebutuhan kedua apabila kebutuhan yang pertama belum terpenuhi, atau yang ketiga sampai yang kedua sampai yang keempat sampai terakhir dapat dipenuhi dan seterusnya 4, 5, 6 begitu ya. Nah, jadi ini menurut teori Maslow. Nah, akan lebih lanjutnya itu teori Maslow ini akan diperjelas lebih detail dengan Vira. Enggak, ini kenapa teori Maslow ini menciptakan teori seperti ini? Nah, hal itu akan diceritakan oleh Syafira. Nah, jadi semasa hidupnya itu kan Maslow itu kan apa sih namanya? Melanjutkan pendidikan itu sampai S3. Nah, udah S3 itu dia memiliki niat buat mengajar. Dia tuh mengajar di Brooklyn College. Nah, dan di situ dia itu punya kenalan seorang psikolog dan antropolog yang bernama Gestalt Max Andrew Benedict. Nah, jadi selama mengajar itu Maslow tuh punya kenalan 2 orang itu kan. Terus kenapa sih kayak dia tuh kok jadi selama di sana dia tuh terpengaruh sama 2 orang itu. Kayak kenapa sih kok orang ini tuh bisa gitu kan? Karena dia tuh mikirnya kalau mereka berdua itu kayak orang yang luar biasa. Jadi bikin dia tuh kayak buat menganalisis perilakunya mereka. Dari analisis itulah Terbentuklah teori Maslow. Ya kan? Dijelaskan oleh Ismi. Kan tadi udah dijelasin Vira bahwa Maslow itu penasaran dengan orang-orang yang psikolog ya. Dengan pengalaman Maslow ini menciptakan teori yang dinamakan Maslow Hierarchy of Needs. Nah, ini teorinya. Ini adalah teori Maslow Hierarchy of Needs. Nah, yang pertama itu urutan pertama ini. Mau nanya dulu sebelumnya, pernah nggak sih ngerasa bahwa kita ini dikendalikan oleh kekurangan yang ada pada diri kita? Kayak misalkan kita ini nyari uang karena kita butuh makan, karena kan makan udah gratis ya. Tapi sekarang ada makan. Belum. Karena bohong kan bohong. Lanjut. Ya, terus kayak misalnya kita butuh sosial, kita nyari lingkungan, nyari koneksi gitu. Nah, jadi kita itu kayak dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah, di sini Maslow itu membahas ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada psychological of needs. Psychological of needs itu kebutuhan dasar gitu, kayak kebutuhan paling basic yang diciptakan oleh Maslow ini. Ya, kebutuhan ini itu yang seperti bernafas, makan, minum, tempat minum, tempat tinggal. Iya, tempat tinggal, terus tidur, pakaian. Nah, gitu. Ini adalah kebutuhan basic gitu, kebutuhan basic setiap manusia gitu. Setiap manusia kan kita itu cuma human being gitu, yang dimana
Keamanan fisik ini seperti keamanan dan perlindungan dari yang berbentuk fisik, seperti keamanan dari perlindungan kecelakaan kerja dengan memberikan asuransi dan penerapan prosedur ketiga. Pokoknya yang kebutuhan kedua ini, safety and secure, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisik itu di mana bahwa diri kita itu secure, merasa diri kita itu sehat. Bagaimana kita merasa sehat, ya kita itu harus memenuhi kebutuhan basic dulu kan, ya kan? Kalau misalnya kita mau sehat gitu atau mau mencari kepercayaan diri seperti mencari uang, itu kita kan harus sehat dulu. Kayak kita tidurnya harus harus teratur gitu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan safety and secure ini, kita itu harus memenuhi kebutuhan basic dulu gitu, yaitu psychological of needs. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, yaitu social needs or love and belonging needs. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sosial atau hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, yaitu seperti pertemanan gitu ya, keluarga, intimacy and sense of connection. Terus ini adalah kebutuhan ketiga, yaitu kebutuhan ketiga itu lebih ke kebutuhan sosial gitu. Kita itu kan butuh koneksi ya. Nah, jadi kebutuhan ketiga ini kan kita butuh lingkungan sosial, di mana kalau misalkan kita berbaur sama lingkungan sosial, kita harus menumbuhkan percaya diri kita dulu kan. Jadi kita butuh si safety and secure ini, ya kan, butuh kesehatan gitu untuk bersosialisasi. Kalau kita tidak sehat, ya berarti kita diem aja dong. Terus ada juga yang kebutuhan keempat, yaitu kebutuhan penghargaan self esteem. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang, seperti confidence, achievement, respect of others, dan the need to be unique individual. Jadi kan kita ini sudah bersosialisasi gitu. Terus kita berarti kita itu kan sudah bersosialisasi, di mana mungkin dari sosialisasi itu kita menciptakan achievement, pencapaian. Terus yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi, yaitu self-actualization. Nah, kebutuhan aktualisasi ini kebutuhan yang diciptakan oleh Maslow, yaitu kebutuhan paling tinggi. Aktualisasi berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sebenarnya dari seseorang, itu kayak morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience, purpose, dan meaning and inner potential. Selanjutnya, dari teori ini ada kekurangan dan kelebihan yang akan dijelaskan oleh Syafira. Kelebihannya itu yang pertama ada memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia bersifat material dan non material. Nah, material di sini itu kayak kebutuhan dia untuk makan, minum gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak istilahnya bisa kita pegang atau bersifat barang gitu kan. Kalau misalkan non materialnya itu kayak lebih ke emosional, kayak perasaan gitu. Kan misalnya itu kayak muslim seorang, kan kita seorang muslim nih. Kalau misalnya kita mau mendapatkan ketenangan hidup, berarti kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Iya, kayak perintah-perintah Allah gitu harus kita jalankan. Nah, yang kedua itu ada memberitahu seseorang agar mengerjakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada kebutuhan manusia memiliki jenjang sesuai dengan kehidupan ataupun sosial ekonomi. Nah, kan kalau misalkan membahas tentang sosial ekonomi, kan ada tuh yang dasarnya itu kan dia ini kan psychological of needs
kebutuhan dasar gitu kan, dia kebutuhan psikologi, berarti dia belum bisa buat ke atas-atasnya gitu. Nah kalau misalkan ekonominya misalkan uangnya dia tuh banyak, berarti dia bisa dong kayak udah sampai ke self actualizationnya dia. Selanjutnya ada teori ini mengajarkan kita untuk selalu hidup beraturan sesuai dengan teorinya. Seperti kita sebagai manusia harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, kita tuh nggak akan bisa nyampe ke atas kalau misalkan dasarnya itu belum kita selesaikan dengan baik. Gitu. Terus yang kelima ada mengubah perspektif untuk hidup menjadi lebih banyak introspeksi diri agar mengetahui sudah sejauh mana diri kita untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, kekurangannya itu ada, tidak semua orang mudah menerima teori ini karena tidak semua orang berpikir cara yang sama. Misalnya, contohnya beberapa individu terkadang lebih mementingkan rasa hormat daripada rasa yang lainnya. Kan kalau di teori Maslow yang ini tuh, yang rasa hormat dia kan termasuk ke ini kan self esteem. Nah, berarti kalau misalkan dia mau ke sini, dia tuh maunya langsung ke self esteem ini, dia nggak mau berjalan dari dasar-dasar dari bawah-bawahnya itu. Gitu. Gitu pokoknya. Terus, yang kedua ada kebutuhan individu tidak mengikuti tatanan berjenjang. Contohnya di India yang dikenal dengan negara berkembang dan banyak penduduk miskinnya. Masyarakat di sana terdapat memenuhi kebutuhan tertinggi seperti cinta dan rasa memiliki. Terus ada juga kekurangannya itu teori Maslow ini tuh dia nggak pakai penelitian yang relevan. Dia tuh nggak ada hasil penelitian yang benar-benar diteliti gitu. Soalnya teori ini tuh cuma berasal dari pengalamannya. Nah pengalamannya itu yang tadi yang udah dijelasin kalau misalkan dia tuh menganalisisnya cuma dari kedua temannya ini yang seorang psikolog dan antropolog. Nah, dari kelebihan dan kekurangan ini, selanjutnya ada teori Maslow menurut perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh saudara. Baik, sebelum kita lanjut mengenai Hajatul Dawiyah dan Ghoriza, sedikit saya sampaikan pendapat Taqiyuddin An-Nabhani mengenai pola pikir pada setiap manusia ini adalah akan menghasilkan sebuah mafahim. Mafahim ini kalau dalam Islam artinya pemahaman. Dan apa yang dihasilkan oleh mafahim atau pemahaman kita sebagai manusia adalah sebagai penentu tingkah laku manusia terhadap apa yang ditemuinya. Juga sebagai penentu corak kecenderungan kita. Akankah kita dapat menerima atau menolak. Sebagai contoh, definisi yang diungkapkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini, misalkan dalam zaman sekarang, jadi pola pikir manusia itu timbul ketika kita mengamati sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin maju, bukan hanya informasi yang ada di sekitar penglihatan kita saja, bahkan sesuatu yang tidak tertalar oleh penglihatan kita pun bisa kita dapati. Contoh, ketika kita mendapati informasi mengenai tentang kejadian genosida di Palestina. Nah, dengan kita melihat kejadian tersebut dan terjadi respon pola pikir yang ada pada diri kita, ada dalam pikiran kita jadi tahu bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Palestina itu bukan hanya perang mengenai agama saja, melainkan sudah tahap pada genosida. Ya, bukan hanya masyarakat Muslim saja, tapi ini menyangkut secara global. Karena mengapa? Ini adalah kejadian genosida yang terparah sepanjang sejarah. Nah, dari informasi yang kita lihat, dari kejadian yang kita lihat, kita dapat menilai. Nah, lalu kita bisa memposisikan diri kita. Akankah kita menjadi orang-orang yang pro dengan Palestina atau kita menjadi orang-orang yang menolak dengan Palestina? Apakah kita bisa memposisikan diri kita pada Israel atau pada Palestina? Nah, atas dasar itu, atas dasar pola pikir yang muncul karena informasi yang kita terima dari
daya tangkap kita yang terjadi pada lingkungan sekitar atau kita dapati dari media sosial itu menghasilkan pemahaman, menghasilkan pola pikir dan menghasilkan posisi kita. Kita ada di posisi yang mana? Kita ada posisi yang menolak atau menerima. Jadi itu menurut pola pikir menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, lalu beliau juga mengungkapkan bahwa unsur kepribadian yang kedua yakni adalah nafsiyah, yakni pola sikap. Yakni adalah cara yang digunakan manusia dengan mengaitkan dorongan penyalurannya dengan mafahim atau pemahamannya. Nah, pola sikap ini timbul setelah pola pikir kita bekerja. Seperti tadi yang saya jelaskan, setelah kita memahami mafahim, setelah kita mendapat pemahaman atas kejadian yang terjadi di Palestina, maka timbullah unsur yang kedua yang ada pada diri manusia, di pola sikap. Bagaimana sikap kita? Apakah hanya kita dengan mengungkapkan bahwa kita menolak atau menerima? Tentu ada tindak lanjut selanjutnya, ini berupa pola sikap. Bagaimana sikap kita, misalkan kita pro dengan Palestina, bagaimana sikap kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Jika kita misalkan nauzubillah pro dengan Israel, lalu bagaimana sikap kita terhadap Israel? Jadi setelah pemahaman yang kita dapati, setelah pola pikir yang kita dapati, maka akan menimbulkan unsur yang kedua, yang respon yang kedua, yakni pola sikap yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya mengenai gorizah atau naluri atau kebutuhan jasmani pada manusia. Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan sebagai berikut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada manusia potensi kehidupan atau biasa disebut dengan haqqah hayawiyah, yakni potensi yang juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada yang lainnya. Artinya potensi kehidupan ini bukan hanya ditujukan kepada kita manusia saja, tetapi seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan, baik itu tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang bernyawa. Jadi seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan, terkhusus manusia, itu memiliki potensi kehidupan yang sama. Namun dalam jangka umur takdir yang berbeda-beda. Seperti halnya pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya, maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai gorizah serta hajatul udhawiyah. Lalu kita bahas apa saja yang ada dalam gorizah. Yang pertama adalah gorizah al-baqa. Gorizah al-baqa ini adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Jadi ini berkaitan dengan tadi apa? Physiological of needs. Kebutuhan dasar, kebutuhan paling dasar yang diperlukan oleh manusia. Adapun wujud naluri mempertahankan diri ini terlihat saat manusia mempertahankan dirinya, membela tanah air dan tempat kelahirannya, keinginan memimpin, menguasai atau mendominasi orang lain. Ini adalah ungkapan yang disebutkan oleh Abdurrahman. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk memiliki, merasa takut, berani, senang, berkelompok dan berbagai aktivitas sejenis yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Rasa takut ini bukanlah naluri, keinginan ataupun untuk memiliki juga, bukan naluri. Berarti bukan naluri, senang, berkelompok, bukan naluri, dan seterusnya. Semua ini hanyalah manifestasi atau penampakan dari gorizah al-baqa, naluri mempertahankan diri. Jadi bukan hanya kebutuhan kita makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Menurut kalau dalam Islam ini lebih dispesifikkan lagi, yakni bukan hanya kita mempertahankan kita untuk bertahan bukan hanya naluri kita untuk bertahan hidup, tapi mempertahankan diri kita dari berbagai ancaman juga. Mempertahankan diri sebagaimana sewajibnya seorang muslim itu mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya agar tidak menjadi muslim yang hina. Itu termasuk dalam gorizah al-baqa, yakni gorizah yang paling dasar, kebutuhan yang paling dasar yang dicocoklogikan dengan psychological of needs yang ada pada teori Maslow. Lalu yang kedua adalah gorizah al-naum, yang artinya melestarikan keturunan. Setelah kita memiliki naluri untuk mempertahankan diri, manusia juga memiliki naluri untuk melestarikan keturunan, yang mana pada teori Maslow itu memiliki hubungan dengan kebutuhan sosial.
atau biasa disebut dengan social needs or life of development. Nah, menurut Taqiyuddin An-Nabhani, adapun tujuan dari penciptaan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan. Namun sekalipun naluri melestarikan jenis dapat dipuaskan oleh manusia dengan sesama jenisnya, dan dapat pula dipuaskan dengan cara-cara atau sarana yang lainnya, tetapi cara semacam itu tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan diciptakannya naluri tersebut, kecuali pada satu kondisi saja. Jadi kalau dalam Ghariza al-Nau atau apa namanya, naluri melestarikan keturunan, ini bertentangan dengan barat, dengan apa yang disampaikan oleh Maslow. Jadi kalau dalam teori Maslow ini kita bisa mengungkapkan cinta kita kepada siapapun. Jadi contoh ya, mohon maaf bahasa kasar kayak LGBT, lelaki sesama mencintai sesama laki-laki, perempuan mencintai perempuan, biseksual dan lain sebagainya. Kalau misalkan dalam Ghariza al-Nau itu dispesifikan lagi. Jadi bahwa naluri melestarikan keturunan ini hanya dapat terjadi jika terjadi hubungan cinta atau love language itu apa namanya, bukan sejenis, artinya maksudnya laki-laki dengan perempuan, ya. Lalu yang ketiga adalah Gharizah al-Tadayun, yakni naluri untuk beragama. Gharizah al-Tadayun menurut Taqiyuddin An-Nabhani yakni membangkitkan berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat atau sesuatu yang berkolerasi dengannya, atau melihat keindahan ciptaan Allah di langit dan di bumi, atau yang berkolerasi dengannya. Adapun manifestasi atau wujud dari naluri ini adalah menyucikan terhadap sesuatu yang diyakini sebagai sang pencipta, yang mengatur segala sesuatu atau sesuatu yang diilustrasikan sebagai manifestasi sang pencipta. Terkadang takdir nampak dengan manifestasi yang sebenarnya, maka menjadi ibadah. Terkadang pula nampak dengan gambaran paling minim, yaitu berupa penghormatan dan pengagungan. Jadi Ghariza al-Tadayun ini memiliki korelasi atau hubungan dengan kebutuhan self esteem dan self actualization, yang mana manusia ini butuh untuk mengenal penciptanya, butuh mengetahui lebih dalam tentang agama yang dianutnya. Jika dalam teori barat itu khawatir jika bahasanya, kalau misalkan manusia tidak memiliki Ghariza al-Tadayun, maka seperti ilmuwan-ilmuwan dahulu, jadinya bahasanya itu ateis, hidupnya tidak memiliki motivasi untuk memiliki agama, dia tidak mengenal Tuhan. Karena Ghariza al-Tadayun ini adalah sebuah naluri yang mana kita tidak bisa menangkap dengan panca indera. Jadi gimana ya? Untuk mendapatkan Ghariza al-Tadayun ini biasanya untuk manusia yang memiliki level tingkatan pemahaman yang baik, bahwa tidak perlu kita mengenal Tuhan untuk melihatnya secara langsung. Dia berpikir bahwa dengan melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu pohon, pokoknya segala objek yang kita lihat ini, kita yakini bahwa ada penciptanya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak terbentuk sendiri atau tidak tumbuh sendiri, artinya ada penciptanya. Namun tidak bisa kita lihat. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dalam teori barat, mereka kan berpikir bahwa manusia ini asal-usulnya dari Arab. Kalau misalkan dari Islam dijelaskan bahwa kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ghariza al-Tadayun ini perlu dan merupakan tingkatan yang paling atas. Setelah kita mampu mempertahankan diri kita mampu melestarikan keturunan, maka kita harus mampu memperkuat akidah kita, memperkuat naluri kita dalam beragama. Selanjutnya pembahasan mengenai implementasi dalam adanya PPAI yang akan disampaikan oleh Saudara Agung. Jadi teori Maslow
mengimplementasikan dalam pendidikan pembelajaran PAI itu ada dua. Yang pertama kebutuhan psikologis dan yang kedua kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis kita sendiri. Nah, kebutuhan psikologis atau kebutuhan fisiologis. Nah, dalam pembelajaran sebelum guru memutuskan cara mengajar atau pembelajaran dimulai, apa sih yang pantas diterapkan pada pembelajaran PAI? Jadi hendaknya para pendidik itu harus mengetahui lebih awalnya gitu keterlibatan kebutuhan-kebutuhan dalam pembelajaran dari dasar, dari motivasi dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua kebutuhan rasa aman fisik atau psikisnya. Nah, ini tuh sangat penting dalam pembelajaran PAI. Ya, kenapa sangat penting? Yang pertama, aman secara fisik. Jangan dilihat orang yang sehat-sehat aja, orang yang setiap hari masuk dalam pembelajaran itu aman dari fisik, itu tidak tentu. Fisik itu apa? Jadi oh iya, maaf. Itu secara psikis. Nah, kalau misalkan secara fisik itu sangatlah kelihatan gitu aman atau enggaknya diri seseorang. Kalau misalkan secara fisik yang nggak aman, misalkan terkena dari kriminal atau yang bisa sering didengar tuh begal, gangster gitu ya, atau enggak teror orang-orang jahat gitu, alam goib gitulah, teror santet atau susuk gitu. Nah, selanjutnya binatang buas, bisa jadi di jalan gitu ya kita diterkam harimau gitu. Nah, itu tidak aman secara fisiknya. Itu bukan harimau. Nah, atau enggak tempat yang kurang aman lah, contohnya kayak jalan sepi kita dibegal bacok, nah itu masuknya kriminal gitu ya, kriminal. Nah, selanjutnya secara selanjutnya adalah apa itu? Nah, aman secara psikis ya, secara apa namanya ya, mental lah gitu ya, yang bisa dibilang lebih gampangnya mental gitu. Jadi seenaknya gitu, kita itu tidak bisa melihat seseorang kalau misalkan dia kena mental, psikisnya kena, itu tidak bisa dilihat dari mata sendiri, tapi dari batin gitu ya. Nah, Dari batin. Bisa kena mental ya. Nah, contohnya itu aman secara psikis atau mental. Yang pertama, tidak dibully. Nah, itu tuh kalau misalkan tidak dibully, tidak disorak-sorakin gitu, tidak direndahkan dirinya, kayak misalkan contoh kayak Ariel gitu, Ariel jelek, Ariel buruk. Nah, itu tuh berarti bisa jadi si Ariel itu psikisnya tidak aman gitu ya. Nah, itu kita harus menjauhi hal-hal tersebut supaya kita mengimplementasikan pembelajaran dalam PAI ini gitu. Oke. Mungkin selanjutnya adalah thanks for attention ya from my group. Thank you very much. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.